Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat kepada 15 kabupaten kota di luar Pulau Jawa Bali yang mulai berlaku 12 hingga 20 Juli mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua KPCPEN Erlangga Hartarto yang menjelaskan parameter penetapan didasari sejumlah faktor. Beberapa daerah untuk diberlakukan PPKM darurat. Itu daerah tersebut adalah Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, kemudian juga di Kota Mataram, Kota Medan, serta Kota Batam. Nah, pengaturannya tentu kalau kita lihat ini adalah 15 daerah berdasarkan kriteria yang ada. Pengaturan pembatasan kegiatan tersebut ini mengikuti PPKM darurat yang ada di Jawa Bali. Luar Jawa mulai siaga menghadapi varian baru Delta dari COVID-19. Ada yang mulai memperketat wilayah dan membatasi mobilitas warga. Ada juga yang mulai menerapkan PPKM darurat. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara Satgas COVID-19 Sumatera Barat, Bapak Jasman Rizal, dan Dr. Harrison, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Mbak Fitri. Selamat malam, Mbak Fitri. Oke. Kita akan mulai dari Pak Jasman terlebih dahulu. Sejumlah kota di Sumatera Barat saat ini diharuskan untuk menerapkan PPKM darurat berdasarkan sejumlah parameter, diantaranya mengenai bor, kasus aktif yang meningkat signifikan, dan capaian vaksinasi yang kurang dari 50%. Nah, bagaimana kesiapan Pemda dalam menerapkan PPKM darurat? Jadi, makasih Mbak Fitri ya. Bagaimanapun kita tentu akan ikut aturan pusat ya, karena ini adalah dalam penang kita dalam satu jalur dengan perintah pusat. Kita di Sumatera Barat telah menyiapkan belum tujuh juga PPKM. Kita sebetulnya kemarin sudah rapat dengan dipimpin oleh Bapak Gubernur, yang diikuti oleh Forkopimda dan Pak Wakil Gubernur, bahwasanya kita sedia menyiapkan kondisi-kondisi yang terburuk yang mungkin terjadi. Jadi pas tadi ada pengumuman oleh Pak Menteri Erlangga, itu sebetulnya kita sudah siap semua, termasuk juga penambahan rencana penambahan bor, termasuk juga peningkatan tracking dan tracing kita, termasuk juga hal-hal lain seperti kita penerapan sanksi dan segala macamnya. Jadi sebetulnya kita Sumatera Barat sudah siap untuk hal-hal seperti ini. Oke, baik Dr. Harrison, apakah Kalimantan Barat juga sudah siap dalam menerapkan PPKM darurat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya untuk Kalimantan Barat, asesmen situasinya itu levelnya level 3. Hanya 2 kota dari 14 kabupaten kota yang levelnya level 4. Jadi itu Kota Pontianak dengan Kota Singkawang yang masuk ke PPKM darurat. Ya. Singkawang dan Pontianak itu masuk ke PPKM darurat karena dia bornya itu ada 95% untuk Pontianak. Dan Singkawang itu 85%. Oke. Artinya tingkat keterisian rumah sakit sangat tinggi di 2 kota tersebut. Nah, Dr. Harrison, salah satu lonjakan kasus COVID-19 di Pulau Jawa adalah karena adanya virus varian Delta. Apakah di Kalimantan Barat, terutama di 2 kota yang akan menerapkan PPKM darurat ini, sudah terdeteksi kasus varian Delta? Ya, untuk Kota Pontianak dengan Kota Singkawang, ini sebenarnya dari laboratorium Untan sudah mengirimkan untuk sampel untuk whole genome sequencing. Tapi sampai sekarang itu belum terdeteksi varian-varian yang menjadi perhatian. Okay. Nah, tetapi memang kita sudah curiga, Mbak. Ya, jadi yang tadinya positivity rate itu hanya sekitar 10%, sekarang positivity rate-nya itu sudah 37,3%. Dan sudah bermunculan CT yang Shaker threshold yang di bawah 20, 15, bahkan ada yang 12. Ya, ini yang kita curiga bahwa varian Delta ini sudah ada di Kalimantan Barat ini. Oke, Pak Jasman, bagaimana dengan di Sumatera Barat di beberapa wilayah yang memang akan menerapkan PPKM darurat? Ada berapa kasus ataukah sudah terdeteksi kasus varian Delta ini? Jadi, makasih Mbak Fitri ya. Kita di Sumatera Barat, ya, memang beberapa waktu ini terjadi peningkatan signifikan terhadap PR kita, ya, positivity kita. Tetapi itu karena
tingginya testing rate kita di Sumatera Barat. Kita kan mempunyai lab yang sangat bagus, yang bisa sampai 5.000 sampai 10.000 satu hari pemeriksaannya. Jadi kalau persoalan apa itu kita telah disampaikan oleh Pak Dr. Andadi bahwa memang varian itu telah masuk di Sumatera Barat dan hampir rata-rata itu percepatan sangat tinggi. Hari ini saja sudah lebih kita 800 sekian dan itu kita belum sampai 30%, belum sampai. Positivity rate kita belum sampai di sana. Tapi bor kita masih dalam posisi tanda kutip itu aman sampai 60% dan semuanya sekarang dalam kendali. Insya Allah, tidak masalah. Baik, Pak Jasman dan juga Dr. Harisan, di berbagai daerah di Pulau Jawa pasokan obat-obatan dan juga oksigen medis sudah sangat terbatas. Bagaimana kemudian menjamin dua hal ini tidak terjadi di Sumatera Barat ataupun di Kalimantan Barat? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Adalah satu, kita harus pastikan data city value PCR test itu masuk ke sistem Kementerian Kesehatan untuk masing-masing kabupaten kota agar kita bisa mengantisipasi potensi penyebaran Delta. Yang kedua, kita harus meningkatkan jumlah testingnya kita agar kita bisa sekali lagi mengantisipasi secara lebih dini potensi adanya varian Delta. Dan yang ketiga, supaya kita lebih siap menghadapi adanya penyebaran mutasi Delta ini, rumah sakit kita diharapkan sejak sekarang sudah melakukan konversi dari tempat tidur biasa ke tempat tidur COVID. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan ke Dr. Harisan sendiri. Bagaimana di Kalimantan Barat mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19 varian Delta ini? Ya, jadi sebenarnya kita sudah mengambil langkah dari jauh-jauh hari ya, termasuk mengantisipasi masuknya varian Delta ini dari Malaysia. Kalimantan Barat ini berbatasan dengan Malaysia. Jadi kita menutup pintu-pintu masuk sebenarnya. Dari Kalimantan Tengah itu kita tutup. Kemudian untuk di pelabuhan laut kita tutup sampai akhir Juli. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri itu, penumpang pesawat udara, kita memperlakukan harus swab PCR negatif untuk masuk ke Kalimantan Barat. Kemudian kita juga melakukan WGS untuk mendeteksi secara dini. Baik, Dr. Harisan tadi mengatakan di dua kota bornya bahkan mencapai 90%. Nah, kemudian untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19, bagaimana kemudian memastikan pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan, termasuk salah satunya adalah oksigen? Ya, bornya tadi kan memang sudah 95% untuk Singkawang dan Pontianak 85%. Jadi kami menambah, Pak Gubernur sudah memerintahkan untuk membuat rumah sakit darurat dengan kapasitas 100 tempat tidur. Juga kami menambah ruang isolasi mandiri, ruang terpusat itu sekitar 250 tempat tidur. Nah, untuk pasokan oksigen kami sudah membuat Satgas Oksigen, penanganan oksigen, di situ ada Polda dan Kodam, termasuk Kajati ya, dan beberapa supplier oksigen. Untuk memastikan bahwa oksigen ini kita bisa dapatkan dari pemasok dari luar dan hanya didistribusikan untuk rumah sakit. Jadi untuk sementara ini oksigen kita untuk industri itu kita kalahkan dulu, kita prioritaskan dulu untuk rumah sakit. Oke, kita ke Pak Jasman. Bagaimana dengan pasokan obat-obatan dan juga oksigen medis di Sumatera Barat? Ya, kita di Sumatera Barat karena bor kita masih dalam tataran aman sampai 60% lebih sedikit ya. Sampai sekarang itu kalau memang ada nanti kelangkaan oksigen, dan kita tidak berharap itu, tapi sampai sekarang kondisi oksigen kita masih aman. Tetapi telah ada tadi sudah ada langkah antisipatif, Pak? Ya. Sudah ada langkah untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan? Udah, kita telah ada kerjasama dengan 6 perusahaan yang penyedia oksigen, dan kapanpun itu nanti dibutuhkan mereka akan siap. Jadi artinya kita di Sumatera Barat semua itu dari awal-awal terantisipasi. Tapi tadi kami telah sampaikan, kemarin kita terharapan dengan Pak Gubernur, dengan Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat.
Dan itu semuanya telah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita, menurut Pak Gubernur telah memerintahkan agar membuat di masing-masing kabupaten kota itu menyiapkan isolasi mandiri di masing-masing kabupaten kota. Dan juga mengaktifkan rumah sakit daerah yang ada di masing-masing daerah. Termasuk juga penambahan bor dari masing-masing rumah sakitnya khusus ICU untuk COVID. Jadi Pak Gubernur kemarin juga telah menurunkan surat kepada Bupati Wali Kota bagaimana semua kabupaten kota satgas-satgas itu sampai ke tingkat RT harus aktif dalam memutus mata rantai ini. Oke, Pak Jasman, bagaimana mengenai penguatan testing dan juga tracing? Tadi Menkes juga mengatakan harus ada integrasi data terpusat ataupun ke pemerintah pusat. Ya, kita kan ada aplikasinya. Setiap kita lakukan kita di Sumatera Barat termasuk testing dan juga testing kita tertinggi, ya. Kemudian juga tracing kita juga kita lakukan dengan baik, ya. Kemudian juga kita juga kalau kita lihat kita dibantu oleh kekuatan lab kita yang sangat sangat luar biasa lah, ya. Kita bisa sampai 10.000 satu hari. Ya kan Pak Dr. Andani langsung itu yang memimpin labnya itu, dan kita alhamdulillah sampai sekarang itu masalah lab kita nggak ada masalah. Kita dengan adanya tracking dan tracing yang tinggi itu makanya banyak ditemukan yang positif. Nah, itu sebetulnya bagus dalam rangka kita dalam percepatan pemutusan. Semakin cepat kita ketahui yang positif, semakin bagus, semakin banyak orang kita karantina dan semakin cepat kita mengatasi memutus mata rantai itu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Jasman Rizal dan juga Dr. Harisan. Kita harapkan memang ada langkah-langkah yang cepat dan juga tepat untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19, terutama yang diakibatkan oleh virus varian Delta. Baik, terima kasih Dr. Harisan dan juga Bapak Jasman Rizal.